wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjarsari di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi tentang elastisitas zat padat. Sebelum membahas tentang elastisitas zat padat, mari kita simak video berikut. Nah, video ini saya ambil dari Rio Textport dengan judul Ketapel Kisah Si Juki Kecil. Oke, kita simak. Oke, setelah kita melihat videonya, ya kita bahas videonya. Jadi di dalam video itu si Juki kecil menggunakan ketapel untuk menembak mangga. Nah, di ketapelnya dia akan menyematkan batu, ya, semacam batu untuk menembak sasaran, yaitu mangga. Nah, bila kita bermain ketapel, Anda pasti menyiapkan batu atau benda lain yang keras yang digunakan untuk menembak sasaran. Benda tersebut disematkan pada karet, lalu Anda tarik dan lepaskan kembali karet tersebut. Pada karet tersebut terdapat sifat elastisitas, yaitu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan atau dibebaskan. Ya. Bagian ketapel di sini kan ada karet yang bersifat elastis, ya. Ini karet. Kemudian benda yang keras semacam batu atau yang lainnya disematkan di sini, kemudian ditarik, ya, dan dilepaskan kembali. Jadi karet ini merupakan bahan yang bersifat elastis. Nah, kalau misalnya batu yang kita lempar, bagaimana jadinya? Oke, kita lihat ya videonya. Nah, ini adalah contoh gelas yang terjatuh atau yang dilempar. Nah, ketika si gelasnya itu dilempar, yang terjadi gelasnya bukan memantul atau kembali ke bentuk semula, tapi gelas itu dalam keadaan pecah. Nah, gelas ini bersifat plastis atau tak elastis, sehingga gelas kaca akan pecah ketika dilempar, ya. Jadi baik itu kaca ataupun gelas ataupun benda yang lainnya yang bersifat keras dan rapuh, jika dilemparkan dia akan pecah karena dia bersifat plastis atau tak elastis. Ya. Sifat plastis adalah benda yang tidak mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luarnya dihilangkan, ya. Kemudian benda jika diberi suatu gaya atau gaya tarik akan mengalami 3 hal, ya. Jadi kalau misalnya benda diberi suatu gaya, terutama gaya tarik, dia akan mengalami 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, dia mengalami tegangan, yang kedua mengalami regangan, dan yang ketiga mengalami modulus elastisitas. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tegangan, ya. Tegangan adalah, ya, jika suatu kawat diberikan gaya tarik, maka kawat tersebut akan mengalami yang namanya tegangan. Nah, tegangan itu sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampang A. Jadi kalau misalnya kawat ini ditarik, ya, lama-lama kan dia akan mengalami perubahan panjang, akan memanjang dan akhirnya akan putus. Nah, di sini ada luas penampang A yang ditarik dengan gaya sebesar F. Untuk menghitung besarnya tegangan, kita bisa menggunakan persamaan, ya. Sigma sama dengan F dibagi A, ya. Sigma atau gaya tarik dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F-nya adalah gaya tarik dengan satuan Newton dan A-nya itu adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Ya. Yang kedua ada regangan.
regangan ya. Regangan itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dan panjang awal atau L0. Jadi kalau misalnya ini kawat ditarik, misalnya panjang awalnya kan L0 atau L, ya ditarik semakin panjang, dia akan mengalami perubahan panjang yang namanya delta L. Jadi panjang awalnya misalnya sekian meter dan panjang akhirnya sekian meter, maka dia akan mengalami regangan. Dan untuk menghitung besarnya regangan, persamaan yang digunakan adalah E sama dengan delta L dibagi dengan L. E kecil yaitu regangan, ya ini tidak ada satuannya. Kenapa tidak ada satuannya? Karena delta L satuannya kan meter, L juga satuannya meter. Meter dibagi meter maka hasilnya 1. Ya, jadi regangan tidak mempunyai satuan. Delta L adalah perubahan panjang atau satuannya meter, dan L juga panjang awal yang satuannya juga meter. Ini mau satuannya meter, sentimeter, atau milimeter sama saja ya, karena nanti untuk satuannya akan hilang juga ya, karena regangan itu tidak mempunyai satuan. Asal kalau misalnya delta L satuannya meter, maka L juga satuannya harus meter. Kalau salah satunya ada yang sentimeter, maka harus dikonversi. Mau itu dikonversi ke meter atau dikonversi ke sentimeter atau milimeter. Pokoknya satuannya harus sama ya. Jadi kalau ada yang beda satuannya itu harus dirubah dulu. Kemudian yang ketiga adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Ya, untuk menghitung modulus elastisitas, rumusnya adalah E besar sama dengan sigma dibagi E kecil. E besarnya adalah modulus elastisitas dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Dan sigmanya adalah tegangan tarik dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal, dan E kecilnya adalah regangan yang tidak mempunyai satuan. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Ya, contoh soalnya adalah seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton, sehingga panjangnya bertambah dari 80 cm ke 80,04 cm. Hitunglah tegangannya, regangannya, dan modulus elastisitas. Seperti biasa, kita harus menulis dulu apa saja yang diketahui di soal ya. Nah, di sini yang diketahui itu ada A atau luas penampangnya, yaitu 4 mm persegi. Nah, kita rubah dulu ke meter persegi. Milimeter ke meter itu kan dibagi 1000 ya. 1000 berarti 4 dibagi 1000. Nah, karena ini persegi atau kuadrat, maka 1000-nya kita kuadratkan. 1000 dikuadratkan hasilnya adalah 1 juta ya. Jadi ini nolnya 3. Yang 1000 dikali 2, maka nolnya jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian ini kan pembagian ya, pembagian. Maka yang 1 juta ini kita tarik ke atas jadi perkalian. 1 juta itu 10 pangkat 6. Kita tarik ke atas, 10 pangkat 6, tarik ke atas, jadi 10 pangkat 6. Yang tadinya di bawah positif, pangkatnya naik ke atas jadi negatif. Jadi 4 mm persegi itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian selanjutnya yang diketahui adalah F ya, F atau gaya sebesar 3,2 Newton. Dan panjang awal 80 cm serta panjang akhirnya 80,04 cm. Yang ditanyakan di sini adalah sigmanya berapa, E kecilnya berapa, dan E besarnya berapa. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang tegangan dulu atau sigma. Sigma sama dengan F dibagi A atau gaya dibagi dengan luas. Gayanya sebesar 3,2 dan luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 6. 3,2 dibagi 4 hasilnya
0,8. Nah, ini yang 10 pangkat 6-nya yang tadinya di bawah kita naikkan ke atas, yang tadinya pangkatnya negatif jadi positif. Atau bisa kita rubah menjadi 8 kali 10 pangkat 5. Dari mana? Nah, lihat. Ini ada 0 di belakang koma 1 ya. Kita hilangkan. Ini 0-nya 1 hilang. Maka 6 juga satunya pangkat 6-nya dikurangi 1. Karena 0 di sini hilang 1, maka 10-nya juga 10 pangkat 6-nya hilang 1. Jadi 10 pangkat 5. Kalau di sini di belakang komanya ada 2, komanya 0-nya hilang 2, maka 6-nya juga dikurangi 2 ya. Karena ini 0-nya di belakang koma 1, berarti 6-nya juga dikurangi 1. Jadi 8 kali 10 pangkat 5 Newton per segi ya untuk nilai tegangannya atau sigmanya. Yang kedua untuk nilai regangan atau E kecil. Kita hitung dulu delta L-nya ya. Panjang akhirnya itu kan 80,04. Panjang awalnya 80, maka selisihnya adalah 0, ya 80 dikurangi 80,04 dikurangi 80 jadi 0,04. E kecil sama dengan delta L dibagi L. Delta L-nya adalah 0,04 dan L-nya adalah 80 ya. Jadi 0,04 dibagi 80 hasilnya 0,0005. Nah, ini bisa dirubah jadi 5 kali 10 pangkat min 4 karena di sini ada 0-nya di belakang angka 5 ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 untuk nilai regangannya. Dan yang ketiga adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas rumusnya E besar sama dengan sigma dibagi E kecil. Ya, kita lihat nilai sigmanya kan sudah dapat di pembahasan sebelumnya, yaitu 8 kali 10 pangkat 5. Kita masukkan nilainya 8 kali 10 pangkat 5 dibagi E kecilnya 5 kali 10 pangkat min 4 ya. 8 dibagi 5 itu 1,6. Nah, ini 10 pangkat 5, yang di bawahnya 10 pangkat min 4. Yang 10 pangkat min 4 kita naikkan ke atas. Jadi pangkatnya jadi positif 10 pangkat 4. 5 ditambah 4 jadi hasilnya 9. Jadi untuk modulus elastisitasnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi ya. Nah, itu adalah pembahasan untuk elastisitas zat padat, membahas tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Video kali ini cukup sekian dulu. Pembahasan tentang elastisitas zat padat akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.